Halo teman-teman, selamat malam. Apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Damaraji. Semoga kabarnya selalu baik dan sehat ya. Pada kesempatan malam hari ini saya pengen membuatkan video dan juga nemenin kamu di video ini. Dan kita mau membacakan zodiak yang ketiga. Kita bakal baca zodiak Gemini ya. Jadi buat Gemini, halo apa kabar? Semoga kamu siap-siap merapat dan dengerin video ini sampai dengan selesai nanti. Adapun tema atau judul nanti kita bakal temukan setelah kita baca kartu-kartu yang keluar itu seperti apa. Yang jelas saya bakal membaca seputar Gemini dan juga mungkin untuk cross-watcher yang mungkin ada kaitannya juga dengan Gemini. Situasi dan kondisi Gemini saat ini, terus kemudian saya juga bakal membaca dia seperti apa kondisinya, ada hal apa yang mungkin saat ini sedang kamu hadapi. Terus kemudian yang jelas saya akan memberikan advice, solusi, saran-saran dan juga pencerahan buat teman-teman. Karena bisa jadi saat ini Gemini sedang merasakan hal-hal yang tidak nyaman, mungkin ya, barangkali seperti itu. Kita nanti bakal lihat kartunya. Tapi yang jelas saya tidak hanya sekedar membacakan, tapi saya kepengen sekaligus memberikan, yaitu tadi seperti yang sudah saya bilang, advice atau saran dan juga sekaligus pencerahan. Karena ketika kita berada dalam situasi yang sedang membingungkan, sedang membebani pikiran kita, kadang-kadang kita butuh solusi dan juga masukan dari orang lain. Nah, saya berharap meskipun ini video bersifat general, tapi mudah-mudahan video ini bisa resonate buat kamu ya, karena sekali lagi kalau general itu tidak selalu bisa resonate buat semua orang. Tapi kalau misalnya resonate, mudah-mudahan ini seperti halnya kamu seperti personal reading ya, walaupun ini general. Dan di sini kamu bisa mendapatkan saran-saran maupun juga hal apa yang harus kamu lakukan. Baik teman-teman, kita akan tarik energi untuk Gemini. Dan teman-teman yang mau personal reading juga silakan aja untuk langsung chat ke WA yang tertera di pojok kiri atas di sini, atau juga bisa lihat di deskripsi, atau bisa kamu lihat di kolom komentar juga ya. Jadi bisa kamu lihat di berbagai informasi di kolom komentar, bisa di deskripsi ada juga, terus kemudian di video kiri atas di sini juga ada. Kita tarik energinya untuk Gemini ya. Ada apa? Hal apa yang sedang terjadi? Mudah-mudahan sih semuanya bagus ya, mudah-mudahan bagus ya. Tetapi kalau misalnya ada yang nggak bagus pun, ya paling tidak kamu akan mendapatkan semacam gambaran-gambaran maupun saran-saran yang nanti bisa kamu dapatkan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke, teman-teman, dari beberapa kartu yang keluar saya merasakan banget ada energi yang sekarang sedang terjadi di hubungan kamu dengan dia. Sepertinya hubungan kamu sekarang berada dalam, ya seperti halnya sedang berada di ujung, seperti telur di ujung tanduk ya. Jadi situasi dan kondisi kamu sepertinya dalam kondisi yang kurang bagus. Hubungan kamu saat ini lagi nggak baik dengan pasangan kamu. Kamu lagi ngerasa terbebani banget, bahkan sudah mengarah atau ada indikasi-indikasi bahwa hubungan kamu sepertinya bakalan hancur. Itu yang kamu rasakan ya. Dan di sini kamu ngerasa apa ya, tertekan banget ya. Aku melihat di sini kamu tertekan banget. Ada satu kondisi yang membuat kamu tuh ngerasa udah nggak nyaman lagi hidup bareng sama dia. Artinya ini adalah untuk Gemini yang punya pasangan ya, untuk Gemini yang punya pasangan. Saya belum bicara buat Gemini yang single, tapi saya merasakan untuk Gemini yang berpasangan, kamu sedang berada dalam situasi yang katakanlah under pressure gitu loh, di bawah tekanan pasangan kamu. Dan saya melihat di sini pasangan kamu itu lebih banyak marah-marah dan kamu dibuat serba salah. Kamu dibikin serba salah. Ya, dan ada masalah-masalah kecil itu juga jadi masalah. Masalah kecil jadi keributan. Itu yang sedang terjadi dan yang saya rasakan banget seperti itu. Dan di kartu keenam ada Edge of Sword. Saya merasakan banget bahwa di sini kamu kayak tertekan, tertindas, bahkan ruang gerak kamu sangat terbatasi banget ya. Sangat terbatasi. Di sini saya melihat bahwa sepertinya dia orangnya egois banget ya. Dia egois, dia mau menang sendiri, dan karakternya dia
kalau saya rasakan di sini karakternya keras. Betul nggak teman-teman? Saya merasakan dia keras. Egonya tinggi, menang sendiri, terus kemudian pokoknya kamu sekarang lagi berada dalam kondisi yang nggak nyaman banget. Bahkan sebagian dari Gemini ini ada yang sudah meninggalkan istilahnya meninggalkan rumah. Ya, ada sebagian dari Gemini yang sudah meninggalkan rumah karena saking tidak nyamannya kamu keluar dari rumah dan sekarang kamu berada di tempat lain. Artinya kamu sudah tidak atau sedang tidak berada di rumah bersama pasangan kamu. Ini buat kamu yang sudah berumah tangga. Kalau kamu belum berumah tangga, bisa jadi saat ini kamu sedang menghindari komunikasi bersama dia. Ya, kamu mengurangi bertemu atau pertemuan-pertemuan bersama dia. Kamu juga mengurangi intensitas komunikasi karena di sini setiap komunikasi selalu bikin kamu itu kesel gitu loh, selalu bikin kamu tuh marah, selalu bikin kamu kecewa. Kayaknya kamu jadi korban ya, jadi korban ketidakadilan atas situasi dan kondisi ini. Sekarang pun kamu sedang bertanya-tanya, sebenarnya ada apa sih dia kok marah-marah terus gitu loh. Nah teman-teman, kalau boleh saya bilang di sini, ini saya tidak menyampaikan hal yang ini hanya semacam indikator aja, indikator atau indikasi. Secara psikologis biasanya kalau pasangan yang marah-marah itu ada beberapa faktor, ada beberapa penyebab. Yang pertama kali adalah satu ya, itu memang karakter dia seperti itu. Karakter dia orangnya tuh pemarah, orangnya tuh egois dan sebagainya seperti itu. Yang jelas susah diajak komunikasi, susah banget diajak kompromi. Jadi basic secara karakternya memang bawaannya seperti itu. Itu yang pertama. Yang pertama seperti itu. Jadi teman-teman nanti silahkan diamati. Terus yang kedua, ada hal yang mungkin pernah membuat dia kecewa. Ya, jadi teman-teman nanti silahkan dianalisa sendiri, disesuaikan kira-kira nomor 1, 2, atau 3. Ya, jadi sekali lagi yang pertama itu bawaan ya, bawaan dia memang seperti itu. Jadi artinya mungkin di awal-awal belum ketahuan gitu kan, karena ya biasa ya, kalau hubungan awal-awal itu kan biasanya semuanya yang baik-baik aja, semuanya yang bagus-bagus aja gitu kan, semuanya yang baik-baik saja yang ditampilkan. Tapi lama-kelamaan ketahuan aslinya. Nah, kalau boleh saya bilang yang pertama sekali lagi, ya aslinya karakter dia, bawaannya seperti itu. Sifatnya keras, egois, agak sombong juga gitu loh. Dan agak songong juga. Gitu loh. Itu yang pertama gitu loh. Yang kedua, sekali lagi saya ulang lagi, yang kedua adalah dia merasa kayak ada hal yang mungkin pernah membuat dia kecewa, ya. Entah kamu pernah melakukan kesalahan, entah kamu mungkin pernah melakukan kekeliruan di masa lalu kamu, gitu loh. Sehingga kesalahan dan kekeliruan kamu itu membuat luka di dalam hatinya, luka batin ya yang dia rasakan. Sehingga efek dari luka batin, kekecewaan yang dia rasakan yang sangat mendalam, itu biasanya side effect-nya adalah secara psikologis dia menjadi terganggu. Jadi psikologisnya atau psikisnya tuh kena. Itu yang kedua. Artinya dari efek itu membuat dia tuh gampang marah, sensitif, ngerasa kecewa, ngerasa ada sesuatu yang dia tidak bisa terima atas keadaan kamu atau atas kesalahan kamu atau atas masa lalu kamu yang buruk gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga bisa jadi justru dari dia sendiri yang memang sedang melakukan kesalahan. Misalnya nih, ada orang ketiga di dalam kehidupannya. Makanya boleh saya bilang, kalau misalnya kok mengarah kepada indikasi yang ketiga, dia marah-marah. Dulu enggak Mas Damar, tapi sekarang belakangan marah-marah gini gitu kan. Oke, coba kamu cek, kamu cross check. Sekali lagi ini baru indikasi. Jadi bukan langsung menuduh, suudzon itu tidak. Tapi secara energi boleh dirasakan bahwa ini bisa jadi arahnya ke sana. Nah, saya akan melihat lebih dalam lagi supaya lebih jelas lagi. Kita akan lihat di barisan kartu kedua ya, di barisan kartu kedua kita akan lihat ada apa sebetulnya ya. Karena di poin ketiga saya sampaikan tadi itu sering banget terjadi bahwa ternyata ketika dia marah-marah itu karena
dia menutupi sesuatu yang sebetulnya dia lakukan sebuah kesalahan, ya, dia melakukan sebuah kesalahan, atau ada orang ketiga yang ada dalam kehidupan dia, gitu loh. Nah, nanti akan saya kasih petunjuk-petunjuk ya, kira-kira arahnya kemana, gitu loh. Apakah betul poin ketiga ini terjadi pada pasangan kamu atau tidak, gitu loh. Oke. Baik, teman-teman. Di sini ada kartu 6 lagi atau 6 kartu lagi yang saya keluarkan. 3 of Wands, ada King of Cups, ada 5 of Pentacles, 7 of Wands, ada Queen of Swords, ada 5 of Swords. Nah, saya terusin lagi teman-teman, bahwa indikasi yang ketiga bahwa dia tuh marah-marah dan sebagainya, dia serba mau permasalahan hal kecil jadi masalah, kamu di mata dia serba salah, kamu begini salah, begitu salah, pokoknya serba salah. Biasanya karena ada orang ketiga, ya. Coba kamu cek, ya, kamu cek. Apakah yang pertama nih, apakah dia sibuk sendiri dengan HP-nya? Apakah dia sibuk sendiri dengan HP-nya? Dan apakah dia mempassword HP dia? Ataukah dia mungkin HP itu dikelonin terus gitu kan? Terus kemudian dia fokusnya ke HP terus gitu loh. Hari-hari seperti itu. Ya, dia berangkat atau pulang kerja kayak gitu. Coba kamu cek, kamu rasakan. Apakah betul seperti itu? Dan kemudian yang kedua, apakah dia password HP-nya? Ataukah dia itu tadi, HP-nya tuh dia khawatir banget nggak pernah naruh HP sembarang tempat gitu ya, selalu dikantongin, selalu dipegang, selalu dikelonin, selalu dikekepin gitu ya. Kayak gitu nggak kira-kira? Kalau misalnya ada ciri dua tadi atau beberapa ciri tadi, bisa jadi loh ya, bisa jadi itu ada indikasi orang ketiga. Terus kemudian lihat energinya, kamu rasakan energinya, bagaimana konsentrasi dia. Kalau konsentrasi atau fokus dia terpecah, seolah-olah dia tuh orangnya di rumah, tapi kayaknya dia nggak di rumah. Ya, orangnya di rumah, fisiknya dan raganya di rumah, tapi jiwanya, pikirannya nggak di rumah. Itu juga bisa jadi menjadi salah satu indikator bahwa adanya orang ketiga. Gitu loh. Karena yang saya rasakan di kartu kedua, di sini ada The Tower. The Tower itu ada indikasi bahwa hubungan kalian itu kayak yang sudah mau mengarah ke kehancuran. Gitu loh. Sehingga di sini saya melihat kamu tuh tertekan, kamu tuh dibikin serba salah, kamu dibikin, ya, pokoknya dibikin nggak enak lah ya. Saya merasakan di sini. Dan dia benar-benar kayak raja ya. Artinya dia tuh yang harus dihormati, kayaknya dia paling benar sendiri dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini saya melihat ada beberapa hal yang mungkin kamu harus waspadai gitu loh. Kalau memang situasi ini terus terjadi, kamu boleh ambil langkah-langkah tertentu. Apakah kamu harus menyepi dulu, atau menarik diri, atau mungkin tidak lagi bertemu dengan dia. Kalau yang sudah bersuami, mungkin kamu menarik diri untuk keluar dari rumah, walaupun sebenarnya keluar dari rumah nggak benar gitu kan. Tapi kadang-kadang, ya apa dikata, kalau misalnya kamu memang sudah nggak tahan, dan itu harus dilakukan, ya kenapa tidak? Yang penting ada semacam konfirmasi, bukan minggat loh ya, bukan minggat. Kalau minggat itu kan diem, kamu tahu-tahu pergi nggak pamit, itu minggat. Tapi kalau ini pamit, bilang kalau aku pengen ke tempat saudara dulu, ke tempat anak dulu, atau ke tempat orang tua dulu lah, atau apa misalnya seperti itu. Tapi selama memang masih bisa dibicarakan, itu jauh lebih baik. Tapi kalau memang sudah nggak bisa dibicarakan, sudah mas, aku sudah bicara berkali-kali dan sebagainya, ya sudah. Berarti ada saatnya kalian untuk saling introspeksi diri dengan cara untuk tidak bertemu terlebih dahulu. Ya. Biasanya ini cara ya lumayan efektif, karena biasanya dengan saling sendiri bisa evaluasi diri, bisa introspeksi diri, dan akhirnya nanti bisa menemukan pikiran-pikiran yang jernih, ya kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, saya mencoba menjabarkan lebih jauh lagi kalau dia itu, ya saya merasakannya dia tuh kayak yang di kerjaan dia sibuk gitu kan, di rumah dia ternyata sibuk dengan HP-nya, ya. Kemudian kalau dari kartu ini 3 of Wands, saya melihatnya sih bahwa kamu memang harus harus melangkah kepada tahap-tahap penyelesaian gitu loh. Tahap penyelesaian itu kan bisa macam-macam. Finally-nya atau ending-nya itu bakal seperti apa kita kan belum tahu gitu kan. Tapi yang penting adalah kamu mencoba untuk selesaikan. Nah, menyelesaikan di tahap pertama adalah dengan berkomunikasi, saling berkomunikasi. Karena segala sesuatu kalau tidak dikomunikasikan, yang ada adalah ribut ya, dan nggak akan ketemu titik temu yang kita harapkan gitu loh. Jadi yang
boleh saya katakan buat tahap pertama di sini kamu harus menyelesaikan dengan berbicara langsung kepada dia, berbicara baik-baik sama dia, gitu loh. Perkara diterima dengan baik atau tidak itu terserah dia, yang penting kamu sudah punya etikat baik, ya, itu. Terus dengan cara komunikasi, jadi usahakan tidak ada keributan-keributan, karena bagaimanapun juga saya melihat di sini ada Five of Pentacles, bahwa situasi dan kondisi ini mau tidak mau ini akan berpengaruh besar kepada finansial kamu dan keuangan kamu. Artinya bahwa kalau keuangan yang baik bisa jadi nanti malah jadi nggak stabil, jadi keuangannya menurun dan sebagainya. Dan untuk kamu yang keuangannya memang masih belum bagus, bisa jadi itu makin tambah parah juga gitu. Jadi kamu harus perhatikan ini, ya. Dan jangan lupa juga ya dengan kerja keras yang harus kamu tetap lakukan gitu loh. Dan sama juga untuk dia pun, dia harus melakukan hal itu. Tapi saya melihatnya di sini sih dia kayak lagi nggak konsentrasi juga di masalah pekerjaan, gitu loh. Karena apa? Pikiran dia, saya melihat bahwa pikiran dia tuh sedang terbagi, terpecah. Jadi fokus dia tuh tidak ke satu titik, gitu. Artinya fokus dia tidak terfokus kepada kamu sebagai pasangannya. Jadi di sini kayak seolah-olah dia kebagi banget fokusnya. Entah kebagi di pekerjaan, entah kebagi dengan hal lain. Nah, hal lain inilah yang harus kamu cermati. Hal lain itu adalah apa saja gitu. Apakah betul ada indikasi orang ketiga? Kamu harus cross check. Kamu harus lebih waspada lagi. Dan saran saya jangan buru-buru marah, jangan buru-buru kebakar emosi. Karena di sini saya katakan ini baru indikasi, ya. Karena ada energi yang mengarah kepada indikasinya ke sana gitu loh. Jadi belum tentu benar, belum tentu betul gitu loh. Jadi itu cuman sebagai ya indikasi-indikasi yang harus kamu waspadai, sekaligus sebagai wacana-wacana atau referensi yang saya sampaikan tadi. Secara psikologis itu biasanya ketika seseorang tuh gampang marah, ini, itu, dan sebagainya, ya kurang lebih ada 3 hal itu tadi. Yang pertama, karena bawaannya, ya dia memang kayak gitu. Yang kedua, karena memang kamu pernah melakukan kesalahan dan membuat dia kecewa dan sekarang dia belum bisa menerima. Yang ketiga, dia sendiri sedang melakukan kesalahan karena mungkin ada orang ketiga. Itu yang saya maksudkan. Oke. Dan di kartu selanjutnya saya merasakan banget sih bahwa kamu tuh udah mengalami semacam penderitaan yang cukup lama, ya. Artinya penderitaan yang memang membuat kamu harus bertahan, dan di sini kamu harus kuat, ya. Harus ada kekuatan. Tapi memang saya merasakan bahwa kebebasan kamu di sini memang betul-betul sangat ini, ya. Sudah terenggut banget gitu loh. Ya, sama dengan kartu yang ke-6, ya. Ini juga sama. Di sini kamu sudah terenggut kebebasannya. Jadi artinya bukan kamu berarti mau bebas, ya, tapi hak-hak kamu untuk selayaknya sebagai pasangan melakukan aktivitas ini, itu, dan sebagainya, ini sepertinya sudah terenggut, ya, ibarat kata. Karena apa? Keegoisan dia, apa-apa dia marah, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu saya melihatnya seperti itu. Dari sini otomatis kamu harus punya kekuatan-kekuatan dan keberanian, ya. Kekuatan dan keberanian untuk tidak selamanya menerima kondisi ini. Nah, keberanian dan kekuatan yang harus kamu lakukan adalah kamu berani untuk ajak bicara seperti yang tadi sudah sampaikan. Ya, ajak bicara, kompromi, komunikasi. Kalau memang masih bisa dibicarakan, baguslah. Kalau tidak, ya sudah. Kamu tinggal ngikutin apa kata hati kamu dan apa petunjuk Tuhan. Karena pada setiap persoalan, ketika kamu sudah dihadapkan dengan situasi yang sudah berat buat kamu, yakinlah bahwa ketika kamu berdoa, mengheningkan diri, refleksi ke dalam diri kamu, pasti Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban lewat suara hati kamu, lewat batin kamu, atau lewat cara-cara yang kita tidak pernah menduga, ya. Tapi yakinlah bahwa petunjuk itu pasti ada. Oke, teman-teman, saya rasa itu dulu. Semoga bermanfaat, yang singkat, padat, dan semoga bermanfaat sekali lagi. Jadi sekali lagi buat Gemini, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan buat kamu, dan sekaligus penguatan dan juga motivasi buat teman-teman Gemini atau juga cross watcher. Energi bisa kebalik-balik, ya teman-teman. Jadi silahkan disikapi dengan bijaksana, dan video ini bersifat timeless, ya, sepanjang waktu. Oke, sekali lagi buat yang kepengen konsultasi, personal reading, dan juga spiritual coaching bersama saya, silahkan kamu chat ke nomor WA yang tertera di sini, atau di deskripsi, atau di juga kolom komentar. Gitu aja dulu ya teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Damar Aji, sampai jumpa.